Demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Saya Roni Sunaria SPD dari SDN 106.200 Petangguan, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Deli Serdang. Mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak: mewujudkan peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan: mengembangkan peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran student center. Buat pertanyaan dari prakarsa perubahan: apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila? Bagaimana cara atau strategi membiasakan peserta didik agar terampil dan dapat berprestasi melebihi yang sudah pernah diraih? Tindakan: 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 2. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. 3. Menggali potensi peserta didik sesuai bakat dan minat masing-masing. 4. Menanamkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Menuntun peserta didik dalam mengkolaborasi tanpa membedakan sara. Yang 6. Memberi support kepada peserta didik untuk selalu terampil dan mandiri. Ambil pelajaran. Pertanyaan: tindakan apa yang dilakukan agar peserta didik terampil dan berprestasi dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila? Siapa saja yang tahu mengenai strategi yang tepat untuk meningkatkan peserta didik terampil dan berprestasi dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila? Apa saja daya dukung yang tersedia? Bagaimana bisa berhasil menerapkan peserta didik terampil dan berprestasi dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila? Tindakan: mencari referensi dari berbagai sumber tentang metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Mencari tokoh panutan yang sudah berhasil. Menggali informasi, wawancara, survei pengalaman, pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, wali murid, ataupun tokoh masyarakat. Melengkapi dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Berikutnya tentang gali mimpi. Pertanyaan: bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat meningkatkan keterampilan dari peserta didik? Seperti apa bentuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menguatkan peserta didik? Apa dampak positif yang akan didapatkan jika pembelajaran yang berpihak pada murid ini terwujud dan berjalan baik? Tindakan: menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah dengan peningkatan potensi siswa. Contoh: mendatangkan pelatih atau tenaga ahli. Kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan tidak melibatkan unsur kekerasan.
pembelajaran yang selalu inovatif dan memberikan pengalaman belajar yang baik kepada murid. Yang keempat, memanfaatkan media digital dalam kegiatan pembelajaran, menuntut peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi sesuai potensi masing-masing peserta didik menjadi kreatif, terampil, dan mandiri. Berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan, tindakan dan kegiatan apa yang saya mendukung terwujudnya peserta didik yang terampil, berprestasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, langkah inovatif apa yang bisa dilakukan peserta didik yang terampil dan berprestasi, berlandaskan profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, bagaimana menjaga konsistensi dan semangat baik guru maupun peserta didik untuk dapat terus berbimbing beserta didik agar berprestasi dan terampil. Tindakan yang dilakukan: satu, merinci dan menetapkan kegiatan apa saja yang wajib diberikan dalam mewujudkan peserta didik yang terampil dan berprestasi. Dua, mengajar dengan berbagai model dan media pembelajaran yang inovatif. Tiga, memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, mengoptimalkan kinerja ekstrakurikuler sebagai wadah aktualisasi siswa. Yang kelima, melakukan pembimbingan intensif kepada peserta didik dalam perlombaan. Yang keenam, memberikan apresiasi atau reward kepada guru pembimbing atau peserta didik yang berprestasi dan terampil. Berikutnya yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan peserta didik yang terampil dan berprestasi berlandaskan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dalam bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, kapan usaha untuk meningkatkan peserta didik yang terampil berprestasi berlandaskan profil pelajar Pancasila akan dilaksanakan? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan untuk peserta didik yang terampil dan berprestasi berlandaskan profil pelajar Pancasila? Tindakan: satu, sesegera mungkin berkonsultasi kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua. Dua, mengajarkan guru dan berkolaborasi untuk mengobservasi. Tiga, melakukan refleksi dan evaluasi bersama rekan guru, semua stakeholder sekolah terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai tugas pokok masing-masing dalam pencapaian tujuan bersama. Yang keempat, memanfaatkan media teknologi dalam peningkatan kemajuan dan pencatatan. Itulah alur bagja tadi yang telah disampaikan. Terima kasih dan salam bahagia.